manis. Apa kabar? Hari ini Ibu harap semua anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita kembali dalam pembelajaran tema 1, hidup rukun. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, dari gambar ini siapa ya yang tahu permainan apa saja yang dilakukan Edo dan teman-temannya? Oh iya, benar, ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain sepak bola, dan ada yang bermain kelereng. Nah, anak-anak, Edo bermain dengan teman-temannya, bagaimana suasananya? Iya, rukun, mereka tidak ada yang berkelahi. Sama dengan anak-anak ketika di rumah bermain dengan teman bermain di rumah, itu tidak boleh nakal, harus rukun. Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang bermain dengan rukun. Nah, anak-anak yang manis, hari ini kita belajar di subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu untuk membuat kalimat ajakan, mengungkapkan kalimat ajakan dengan sopan, menggunakan anggota tubuh dalam gerakan sehari-hari ketika bermain, dan bisa membandingkan dua bilangan, lebih banyak, sama dengan, atau kurang dari. Nah, anak-anak, siapa yang di lingkungan rumahnya punya teman bermain? Iya, jempol. Semua anak-anak di lingkungan rumah pasti mempunyai teman bermain. Pernah tidak ya anak-anak mengajak temannya bermain? Pintar, pasti pernah. Nah, berikut ini kita akan melihat percakapan antara Udin dan Edo ketika mengajak temannya bermain. Nah, anak-anak, dalam percakapan antara Udin dan Edo terdapat kalimat ajakan. Kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan mari. Nah, sekarang mari kita lihat siapakah dalam percakapan tersebut yang mengungkapkan kalimat ajakan. Iya, very good anak ibu. Adalah Udin. Apa kalimat ajakan Udin? Iya, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ya, Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Nah, anak-anak yang manis, ketika kita mengajak teman bermain kita untuk bermain, maka kita gunakan kalimat ajakan yang sopan. Kita tidak boleh memaksa teman-teman kita untuk bermain dengan sesuka hati kita, tapi kita harus mengajak teman kita bermain menggunakan kalimat ajakan yang sopan. Apa tadi kata yang digunakan dalam kalimat ajakan? Pintar. Ayo dan mari. Nah, anak-anak, siapa ya yang tahu sekarang itu musim permainan apa ya? Yang ini loh. Oh iya, pintar. Sekarang sedang musim permainan layang-layang. Nah, anak-anak, dalam permainan layang-layang kita menggunakan gerakan anggota tubuh. Satu yang digunakan adalah gerakan tangan. Kedua, gerakan kaki. Tiga, gerakan kepala. Nah, anak-anak, selain bermain layang-layang, anak-anak pernah bermain apa saja? Iya, ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain bola, nah ada juga yang bermain kelereng. Nah, anak-anak, siapa ya yang masih ingat tadi Udin dan Edo bermain apa? Iya, pintar, bermain kelereng. Nah, anak-anak, ketika bermain kelereng tadi, Udin membawa kelerengnya sebanyak 115 kelereng, sedangkan Edo membawa kelereng 124. Tetapi Udin dan Edo bingung, mereka tidak tahu punya siapakah yang lebih banyak. Nah, hari ini kita juga akan belajar membandingkan bilangan
dan berdasarkan gambar dengan kata lebih banyak, sama dengan, atau kurang dari. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, anak-anak, di sini ada kelereng Udin dan Edo yang digambarkan dalam bentuk kubus satuan. Kelereng Udin 100, puluhannya 10, satuannya 5. Kelereng Edo ratusannya 100, puluhannya ada 20, satuannya ada 4 satuan. Nah, kelereng Udin dan Edo mempunyai ratusan yang sama. Maka kita lihat nilai yang ada di puluhan. Udin memiliki 10 satuan, sedangkan Edo 20 satuan. Berarti kubus yang lebih banyak adalah 20, yaitu kubus kelereng Edo. Jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Nah, anak-anak, kubus satuan yang di depan kubus itu menunjukkan ratusan. Kubus yang kedua menunjukkan puluhan dan yang ketiga satuan. Sekarang kita membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita dapat melihat angka yang di ratusan, lalu puluhan, dan angka yang di satuan. Nah, berikut kita lihat contohnya. Di sini terdapat dua bilangan, 568 dan 421. Angka ratusan pada bilangan 568 adalah angka 5. Sedangkan angka ratusan pada bilangan 421 adalah angka 4. Karena angka 5 lebih banyak dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 421. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Maka jika angka ratusannya sama, yang kita bandingkan angka yang kedua, yaitu angka di puluhannya. Sekarang anak-anak perhatikan contohnya. Di sini ada dua bilangan, 671 dengan 682. Nah, kedua bilangan tersebut memiliki angka ratusan yang sama, yaitu sama-sama 6. Nah, karena angka di ratusannya sama, maka yang kita lihat adalah angka yang di puluhan. Angka puluhan pada bilangan 671 adalah angka 7. Angka puluhan pada bilangan 682 adalah angka 8. Karena angka ratusan sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 kurang dari 8. Maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Nah, sekarang kita lihat pada angka yang di puluhan. Jika angka ratusan dan puluhannya sama, bagaimana cara kita membandingkan kedua bilangannya ya? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka yang kita bandingkan adalah angka satuannya. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada dua bilangan, 917 dan 913. Angka satuan pada bilangan 917 adalah angka 7. Angka satuan pada bilangan 913 adalah angka 3.
Karena angka ratusannya dan puluhannya sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Angka 7 lebih dari angka 3, maka kalimat perbandingannya 917 lebih dari 913. Anak-anak yang manis, kita sudah selesai belajar PB1 subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Ayo, siapa yang ingat? Kita sudah belajar apa saja tadi ya? Ya, kita sudah belajar membuat kalimat ajakan. Yang kedua, kita sudah tahu gerakan yang kita gunakan ketika kita bermain. Yang ketiga, anak-anak juga sudah tahu bagaimana cara membandingkan bilangan dengan kata lebih banyak, sama dengan, atau kurang dari. Nah, anak-anak ibu, nanti tugasnya anak-anak lihat di Google Classroom kelasnya masing-masing ya. Semua tugas-tugas dikerjakan dengan baik dan tulisan yang rapi. Selamat belajar anak-anak ibu, Tuhan memberkati.